wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Abi Haji Dedi Suwandi, yang sama-sama kita hormati pembina yayasan Bapak Haji Ibang. Mungkin sudah tidak asing lagi di sini ya, Bapak Haji Ibang. Ada Pak Nana pengurus yayasan, ada siapa lagi? Dan yang lain-lain alhamdulillah ada Pak Fajar. Kemudian para asatid, para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang lucu-lucu. Halo, halo. Yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pripun Bu, sampun hari. Kok bisa diawal? Kontang. Kuning kontang ini. Kuning ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi sampai siang hari ini kita masih diberikan taufik hidayah, nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang sangat mulia. Kata Nabi, tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini kecuali masjid, masjid di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertamu di rumah Allah, pasti yang memuliakan Allah juga. Pasti yang memuliakan tamunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita diberkati oleh Allah. Amin. Dan didoakan oleh para malaikat. Nama-nama kita, kata Allah, kata Rasulullah, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan majlis yang lebih mulia, yang lebih besar, yaitu majlisnya para malaikat. Masya Allah ya. Malaikat lagi nyaksiin apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Cuma kita nggak melihat ya. Kalau melihat ibu-ibu kelengar, nanti pingsan semua. Nggak jadi dengerin tausiah, nggak jadi dengerin nasihat-nasihat agama. Tadi sudah panjang lebar dari A sampai Z, sudah dijelaskan tentang kehidupan Rasulullah, diawali oleh Abi, pimpinan pondok pesantren Darul Muhsinin, jadi Darul Muhsinin. Kemudian juga tadi santri-santri kita luar biasa. Tapi saya paling terkesan
pesan tadi yang dikawal tadi ya, ada bodyguardnya 2 orang. Mana tuh tadi? Mana? Hah? Mana tuh? Bodyguard tadi suruh ngawal saya di sini. Ya. Luar biasa ya, kreativitas anak-anak kita pada hari ini luar biasa ditunjukkan. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh, menjadi hafiz-hafidah, menjadi dai dan daiyah, menjadi pejuang-pejuang agama di masa depan. Ya, adik-adik, halo, duduk sayang, duduk sebentar, duduk. Jadi nakal ya. Kalau tinggal di Depok lah, kompot tang asli, sate Bandeng. Jadi alhamdulillah kita semua bersyukur dan sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kisahnya sudah diceritakan panjang lebar. Kalau kita mau cerita tentang kehidupan Rasulullah, insya Allah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak pernah akan ada habisnya. Begitu agungnya Rasulullah, begitu mulianya Rasulullah. Saking mulianya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang berbahagia, Rasulullah diabadikan di dalam Al-Quran. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah terdapat tauladan, suri tauladan yang terbaik. Rasulullah adalah contoh manusia yang terbaik yang diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya Rasulullah, penampilan Rasulullah begitu luar biasa. Di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah diceritakan pipinya Rasulullah itu keputih-putihan. Ya, kalau istrinya kemerah-merahan, kalau ibu-ibu Cimareng, kampung Cimareng, Cibolas, terus Cibunjung, Cibonteng, ya, Pajiman. Ya, ibu-ibu Cimareng pipinya kemerah-merahan juga, ya. Tapi pakai make up. Merah-merah. Rasulullah begitu luar biasa. Rambutnya agak hitam, panjangnya seperti telinga, badannya tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek, sedang-sedang saja. Pokoknya ganteng lah kayak saya gini. Kira-kira gitu ya, kurang lebihnya ya, kurang lebih. Tapi banyak kan Rasulullah. Saya agak ganteng dikit lah. Ya. Dan mendekati Rasulullah karena umatnya insya Allah. Amin. Kemudian Rasulullah SAW tadi Abi juga cerita bagaimana tidur Rasulullah, makannya Rasulullah, ya. Rasulullah juga ada jenggotnya. Berarti kan saya mirip ya, karena saya ada jenggotnya. Jenggot Rasulullah itu wow, ya. Dan kata ulama, satu-satunya amalan sunnah Nabi yang tidak pernah ditinggalkan adalah jenggot. Betul kan? Bapak punya jenggot, jenggotnya dikit. Ustaz Herdi jenggotnya dikit. Ya. Bapak-bapak yang punya jenggot, kalau mau makan jenggotnya ditaruh dulu atau enggak? Diajak ya. Kalau mau tidur dibawa. Mau mandi dibawa. Bahkan dalam hadis dikatakan satu-satunya yang boleh dibawa mandi dari anggota tubuh kita yang sudah tumbuh adalah jenggotnya. Jadi kalau ada laki-laki yang meninggal dunia berjenggot, itu nggak boleh dipotong. Kalau kuku panjang sunnah dipotong, tapi kalau jenggot nggak boleh dipotong kalau meninggal dunia. Ya, dan yang paling dahsyat lagi, jenggot itu adalah
lambang kejantanan laki-laki. Jadi yang nggak pakai jenggot itu nggak jantan, tapi nggak jantan. Ya, yang nggak pakai jenggot karena dia nggak jantan. Ya, nah, istri juga seneng kalau suaminya punya jenggot ya, sambil tiduran dipegang-pegang, ngelus-ngelus. Ibu-ibu pernah ngelus jenggot suaminya? Nggak ada jenggotnya apa yang ngelus? Paling yang lain yang ngelus ya, bukan jenggot. Ya, jadi amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW, kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah, maka harus kudu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa. Belum lagi akhlaknya dipuji oleh Allah. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Akhlak kepada suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Dan Rasulullah sudah berjanji di dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Sesungguhnya semua umat akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kira-kira kalau bahasa kita emangnya ada orang yang nggak mau masuk surga? Kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, mau nggak masuk surga? Mau masuk surga? Adik-adik santri mau masuk surga? Semuanya pasti mau masuk surga. Orang yang lagi mabuk aja kalau ditanya, jadi mabuk lagi teler. Saya orang teler habis minum. Ditanya, si lu mabuk baik. Emangnya orang doyan mancing surga? Kira-kira jawabnya, berapa? Jawab, emang ente nggak mau masuk surga? Kerjaannya mabuk terus. Dia sambil tahap. Mau. Orang yang lagi mabuk aja kalau ditanya pengen masuk surga, cuma dia nggak tahu caranya. Ya, kata Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Siapa yang tidak mau taat kepadaku dia tidak mau masuk surga. Ya. Siapa yang amalannya seperti Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, tadi sejak bangun tidur sampai tidur lagi, apa kan? Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Gitu. Ya. Amalannya seperti Rasulullah. Mau tidur baca doa. Bismika Allahumma barik lana. Itu ya doanya. Gimana nih doanya? Halo. Doa mau tidur gimana? Bismika. Alhamdulillah, ini santri Darul Muhsinin luar biasa ya. Bapak-bapak bisa nggak doa mau tidur? Bapak-bapak bisa nggak doa mau berantem sama istri di kasur? Ya? Anaknya berapa Pak? Bapak anaknya berapa? Pintar anaknya? 10? Masya Allah, anaknya 10. Kita tes ya, bisa nggak baca doa? Bisa baca doa bergaul sama istri? Mau dites? Anaknya banyak, tapi doa yang disunahkan oleh Nabi belum tahu. Maka penting kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Amalan kita sesuai dengan contoh Nabi. Karena Rasulullah amalan yang paling utama itu adalah sholat. Ya,
Amalan yang paling utama adalah sholat. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Ya. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merusak agama. Mau nggak kita dibilang perusak agama? Mau? Mau? Nggak mau? Alias boten? Ye, boten ye? Ya? Nggak mau. Kenapa? Karena kita beragama Islam. Tapi banyak hari ini saudara-saudara kita orang-orang Islam yang berani meninggalkan sholat dengan sengaja gara-gara alasan cari duit, alasan ke sawah, alasan bajunya kotor, ibu-ibu juga begitu, ya. Banyak yang nggak sholat, alasan ngerumpi, ngobrol, ngomongin orang, cuci piring, cuci pakaian, akhirnya tinggalin sholat. Ya. Jangan. Kenapa? Karena ini amalan yang paling besar. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Kata Rasulullah, yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in shaluhat shaluhat sa'iru amali. Maka apabila sholatnya baik, semua amalnya dianggap baik. Wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Sholatnya rusak, maka semua amalnya dianggap rusak. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah. Bagaimana sholat Rasulullah? Sholatnya selalu di awal waktu. Ibu-ibu sholat duhurnya jam pinten, Bu? Halo? Ibu? Sholat duhurnya jam pinten? Jam 12? Jam 1? Jam 3? Masya Allah. Kalau sholatnya sholat duhur jam 3 sekalian aja, usolinya 2. Usolinya digabung. Usolli fardhu dhuhri wal asri. Jadi berapa kali? Ya. Akhirnya sholatnya digabung. Usolli fardhu dhuhri wal asri. Jangan, ya. Begitu azan berkumandang sudah siap dalam keadaan berwudu, kita siap-siap sholat di awal waktu, baik laki-laki maupun perempuan. Bapak-bapak sholat di awal waktu berjamaah di masjid, di musola, di langgar. Ya Pak ya? Bapak sholatnya di Pak, di rumah, di langgar. Sholat cuma namanya di langgar. Sholat jangan di langgar katanya. Ya, di sini alhamdulillah sudah ada masjid. Ya, tapi boleh kan? Boleh, silakan masyarakat di sekitar sini sholat berjamaah di sini di masjid bersama ustadz dan santri-santri. Bacaannya bagus-bagus, suaranya enak-enak. Insya Allah sholatnya jadi khusyuk. Siapa yang melangkahkan kaki, kata Rasulullah, dari rumahnya masing-masing dalam keadaan berwudu menuju rumah Allah semata-mata untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya mendapatkan pahala, setiap langkahnya menggugurkan dosa, setiap langkahnya diangkat derajatnya oleh Allah. Semakin jauh kita melangkah dari rumahnya menuju masjid, maka semakin banyak pahalanya, semakin banyak dosa-dosanya yang berguguran, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau punya anak laki-laki, ajak ke masjid, ajak ke musola untuk sholat berjamaah, biasakan dari kecil. Nah, yuk sholat berjamaah di masjid, sudah waktu. Ingetin istri kita juga, diingetin, Bu, nom ya, pemerintah dilungke nom, kita, salat nom, bis waktu zuhur, aja ngobrol baik, aja ngerumpi baik, aja main HP baik, aja main YouTube baik, aja main game baik, main apa maning. Telat sholat di awal waktu. Berjamaah pahalanya 27 derajat lebih besar dibandingkan dengan sholat
sendiri ya. Mudah-mudahan melalui wasilah peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Sedekiyah Darul Muslimin pada pagi hari ini sampai siang nanti, walaupun dalam keadaan lapar ya. Lapar nggak Bu? Lapar nggak? Tadi saya lewat dari pojok sana kayaknya ada berkatnya. Asik. Nanti pulang bawa berkat. Ustaz. Ada berkatnya? Enggak kayaknya, enggak ada. Makan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan ya, semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan yang sangat agung, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita dengan firman Allah, yakin kita dengan sabda-sabda Rasulullah SAW, yakin kita kalau kita mencontoh kehidupan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, pasti hidup kita akan bahagia, bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Rasulullah SAW, sehingga kita terhindar dari azab api neraka yang sangat pedih dan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, di surga akan bersama-sama denganku. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahman masakin wa ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin min kulli bala'in dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afaf
الله على سيدنا محمد وعلى